warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan teruslah belajar ya, walaupun kita masih belajar secara daring. Nah, pada hari ini kita kembali lagi belajar tematik, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran, tentunya anak-anak Bapak pada subtema 1 sudah belajar apa itu organ pernapasan manusia. Nah, di mana kita bernapas, mengambil udara itu melalui hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian kita udaranya masuk ke bronkus dan bronkiolus, kemudian tibalah di alveolus, di mana di alveolus itu terjadinya tempat pertukaran udara antara O2 dan CO2. Nah, begitu juga pada saat subtema 2, anak-anak Bapak juga sudah belajar tentang penyakit-penyakit pada organ pernapasan, diantaranya yaitu asma, kemudian influenza dan TBC. Nah, itu adalah bentuk-bentuk salah satu penyakit pada organ pernapasan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, sebelum Bapak lanjutkan video, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menyimak video, anak-anak Bapak dapat menjelaskan cara merawat organ pernapasan dengan benar. Nah, cara memelihara organ pernapasan. Organ pernapasan kita yaitu adalah paru-paru. Nah, menjaga kesehatan satu organ pernapasan. Nah, yang pertama yaitu berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur, maka akan membuat tubuh kita menjadi lebih prima dan lebih sehat, dan membuat paru-paru kita lebih baik dalam mengolah pernapasan. Nah, kemudian yaitu cara yang berikut yaitu makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi ini salah satunya yaitu makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Kemudian makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, bagi anak-anak Bapak yang mungkin makannya tidak seimbang, maka itu akan dapat menyebabkan penyakit malnutrisi, yaitu kelebihan dan kekurangan zat gizi pada tubuh manusia. Maka itu akan berdampak pada kesehatan dan bentuk tubuh. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak yang mungkin hanya suka protein atau suka lemak saja, maka mulai dari sekarang harus makan makanan yang bergizi atau yang seimbang. Kemudian berikutnya cara menjaga organ kesehatan yaitu istirahat cukup dan posisi tidur yang benar. Istirahat cukup yang dimaksud di sini yaitu istirahatnya tidur kita, yaitu yang tidur yang baik adalah tidur selama 8 jam. Nah, untuk anak-anak Bapak yang mungkin tidurnya agak lambat atau kurang dari 8 jam, mulai dari sekarang biasakanlah tidur lebih awal agar pada saat bangun tubuh kita akan terasa lebih baik. Kemudian untuk posisi tidur yang benar, ini juga cukup mempengaruhi pernapasan. Posisi tidur pada gambar ini adalah posisi tidur yang tidak baik, di mana posisi tidur yang benar yaitu posisi tidur yang anak Bapak posisinya lurus atau menggunakan bantal yang tidak terlalu tinggi. Nah, dan jika anak Bapak ingin memiringkan posisi tidurnya, maka miringlah ke sebelah kanan. Karena dengan memiringkan tubuh ke sebelah kanan akan mengurangi kerja jantung. Berikutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa sajakah zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Nah, yaitu asap rokok, kemudian zat-zat seperti asap pembakaran sampah, dan zat-zat sulfur dioksida yang bisa merusak organ pernapasan pada manusia. Kemudian tidak merokok. Nah, seperti anak-anak Bapak ketahui, dengan merokok ini adalah merupakan gejala atau penyebab salah satu penyakit pernapasan yaitu kanker paru-paru. Maka untuk dari itu anak-anak Bapak untuk menghindari
baik itu yang namanya merokok maupun asap rokok. Nah, bila anak Bapak terpapar asap rokok, maka akibatnya lebih lebih tidak baik dibandingkan merokok. Nah, karena dengan menghirup asap rokok itu namanya rokok pasif dan lebih bahaya risikonya dibandingkan orang yang merokok. Maka untuk anak-anak Bapak hindari lingkungan yang mungkin banyak asap rokoknya, baik itu di tempat umum maupun di rumah. Kemudian menghindari makanan dan minuman yang dingin. Nah, perlu diketahui makanan yang baik itu dan minuman yang baik itu tidak disajikan dalam terlalu panas dan tidak disajikan dalam keadaan dingin, namun disajikan dalam keadaan yang hanya hangat biasa saja ya. Nah, kenapa kita harus menghindari makanan dan minuman yang dingin? Karena makanan dan minuman yang dingin dapat memicu radang pada tenggorokan dan menghasilkan lendir atau dahak yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan sakit pada organ pernapasannya. Kemudian menggunakan masker. Nah, tentunya anak-anak Bapak sudah tahu kenapa kita menggunakan masker, apalagi di era pandemi seperti ini. Nah, menggunakan masker sangat penting, yaitu menghindari kita dari bakteri-bakteri atau virus dari luar agar kita tidak terkontaminasi masuk melalui hidung dan mulut. Namun, masker tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam atau lebih lama. Jika anak-anak Bapak berada di tempat yang tidak ada banyak orang, maka boleh untuk melepaskan maskernya. Nah, gunakanlah masker pada saat kerumunan atau di tempat-tempat umum yang mungkin resikonya lebih berbahaya untuk organ pernapasan kita. Kemudian cara berikutnya itu menghindari makanan dan minuman banyak mengandung gula dan bahan kimia. Nah, ini juga salah satu penyebab jika kita banyak mengkonsumsi makanan yang manis, maka akan menyebabkan radang tenggorokan dan dapat menyebabkan pernapasan kita agak terganggu. Nah, yang berikutnya itu cara merawat organ pernapasan. Yang pertama, hal yang dapat anak Bapak lakukan yaitu membersihkan rongga hidung dengan menggunakan air atau membasuh rongga hidung. Ini dapat membuang kotoran-kotoran atau debu pada rongga hidung. Kemudian, jika ada kendala pada pernapasan, sering memeriksakan kesehatan pernapasan ke dokter. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Bagaimana cara menjaganya? Kemudian yang pertama yaitu membuat banyak ventilasi di rumah. Nah, ventilasi di rumah ini berfungsi untuk menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Jika di rumah itu terlalu tertutup rapat, maka udara di dalam rumah akan terganggu dan pasokan oksigennya berkurang. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan agar tidak banyak debu berterbangan. Karena dengan banyaknya debu di rumah maka akan menyebabkan kita terkena alergi, itu bisa menyebabkan pilek pada hidung kita. Dan kemudian menanam banyak tumbuhan hijau. Dengan menanam banyak tumbuhan hijau maka akan menghasilkan oksigen yang lebih baik lagi, sehingga di daerah lingkungan kita akan terasa lebih segar karena banyak makanan tumbuhan hijau yang menghasilkan oksigen. Kemudian mencegah ruangan yang lembab ini dapat dilakukan yaitu pencahayaan rumah yang cukup baik. Nah, bagi rumah yang cukup baik pencahayaannya maka akan mengurangi kelembaban pada ruangan. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan Bapak tentang cara memelihara organ pernapasan manusia. Nah, bagi anak-anak Bapak yang masih belum paham, silakan mengulang-ulang kembali videonya dan dapat bertanya kepada Bapak juga melalui WA. Dan nanti akan diberikan tugas pada classroom dan silakan dijawab berdasarkan materi pada hari ini. Mungkin hanya sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi anak-anak Bapak untuk materi pembelajaran berikutnya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.